Halo guys, selamat pagi. Ini hari kedua kita ada di Sydney. Kita hari ini bakalan ke The Ground, lalu lanjut untuk makan di warung pojok, makanan nasi bungkus, makanan Indonesia. Lalu selanjutnya kemungkinan kita akan ke Opera House atau ke Darling Harbour untuk keliling di city. Oke guys, see you later. Ini dia guys, The Ground of Alexandria. Kita baru sampai guys, tapi hujan. Sedih banget hujan. Sorry guys, suara habis. Tapi dekornya tuh amazing, cakep banget, kayak beneran di apa sih, fairy tale gitu. Jadi ini temanya Snow White. Suara habis. Kemarin teriak-teriak. Demi Indonesia guys, nggak ada suara lagi. Kamu teriak apa namanya? Indonesia. Hujannya lebat banget lagi. Keadaan hujan di luar. Jadi katanya tuh bakalan hujan sampai jam, kira-kira perkiraan sampai jam 12. Oh no. Hujan guys sampai jam 12. Mau ngapain coba? Ini kafenya outdoor lagi. Kalau kafe outdoor hujan bubar guys. Jadi sambil nunggu tablenya guys, kita duduk dulu di luar nih. Sambil nunggu hujan juga, soalnya nggak bisa kemana-mana nih guys. Suara Mau ambil video. Suara habis guys, jadi mau pakai mic. Suara dia habis soalnya teriak yel-yel terus. Go 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 go, ale ale ale. Ya guys. Jadi seharusnya tuh kemarin kalau penaltinya masuk sih pasti kemenangan di tangan Indonesia guys. Cuma karena penaltinya nggak masuk, jadinya pemainnya mungkin drop ya guys. Langsung kena penalti balik lagi dari Australia. Makin drop lagi guys. Gol keduanya juga kosong guys. Jadi kemarin tuh kita lihat yang aku prediksi itu gimana ya, pemain Indonesia itu sepertinya banyak yang masih bingung guys. Mungkin karena mereka itu baru berkumpul dan latihannya baru 2 hari. Dan banyak juga pemain-pemain barunya gitu. Iya, baru datang 2 hari mereka. Jadi mungkin mungkin mereka tuh udah masih belum klop gitu. Mungkin lawan Bahrain bakalan lebih bagus guys. Sama kemarin itu yang dari yang aku lihat sih nomor 10 oleh Romani itu kerja keras banget. Ngejar bola umpan tapi nggak ada yang terima umpannya dia guys. Jadi sedih banget tuh. Man of the match Indonesia tuh Oleh Romani nomor 10. Lalu untuk Sandy Wars, semoga lekas sembuh guys. Baru main di babak kedua baru 10 menit kayaknya sudah digotong keluar, kasian banget. Kemarin kita ada makan medancia ya. Menurut kamu gimana medancia? Enak nggak? Enak aja sih, kayak sesuai dengan rasa yang rasa Indonesia. Maksudnya tuh masih terasa gurihnya juga, ada asinnya, enggak yang hambar-hambar gitu. Kalau aku sih suka gulainya ya. Gulainya lumayan enak sih. Kan aku makan nasi uduk, Beb. Oh iya, nasi uduk. Nah,
Nasi udonan namanya apa dah? Nasi prang, nggak tahu bacanya gimana. Jadi aku nggak pernah sih ketemu nasi uduk yang namanya nasi perang. Mungkin itu di Medan kali ya nasi perang ya. Oh iya bisa jadi. Tapi untuk nasi uduknya menurut aku ya itu enak banget. Karena dia ada apa sih namanya itu? Sambal teri kacang, teri kacangnya enak banget kayak berasa gurih, garing, terus manisnya juga pas. Aku makannya nasi kapau pakai ayam panggang. Itu enak sih. Aku suka gulainya. Hari ini kita juga makan nasi bungkus lagi kan? I don't know, I want the noodle. Aku mau bakmi Pontianaknya, soalnya kalau di Melbourne itu tuh susah banget untuk ketemu bakmi Pontianak yang enak. Tapi kalau di sini kata orang-orang tuh enak-enak. Ya, jadi di Sydney ini banyak banget diaspora dari Kalimantan. Jadi banyak banget makanan-makanan khas dari kampung kita. Itu susah banget di Pontianak. Jadi itu susah banget cari di Melbourne. Iya, Soalnya bisa dibilang nggak ada. Jadi biasanya tuh kita masak sendiri. Nah kalau di sini tuh banyak yang jual kayak choy pan, kayak kue yang putih kemarin itu kue apa namanya? Kue kukus, roti kukus, Nah. kaya. Terus jual bakmi, jual nasi campur ponti. Gorengannya itu mirip banget dengan yang ada di Pontianak. Kayak bakwannya kemarin kita coba ya. Ya, Itu bawahnya bakwan enak. Ponti banget sih sama sausnya. Kalau kangen Pontianak atau Kalimantan Barat khususnya bisa datang ke Sydney. Soalnya makanannya di sini wajib dicoba di sini, enak-enak. Iya. Jadi kita masih nunggu nih tablenya, katanya sih 15 menit, tapi kayaknya udah lebih dari 15 menit. Mungkin banyak yang nunggu atau apa, kita kurang tahu sih. Mungkin banyak yang nggak mau cabut juga, soalnya hujan di luar kan. Jadi mereka mungkin duduk aja lah di dalam. Jadi suasana buat tempat tunggunya kayak gini nih guys. Konsepnya apa ini ya? Hutan-hutanan ya? Ini kayak fairy tale gitu. Jadi dia biasanya tuh kalau misalnya lagi Christmas atau apa, dia tuh pasti dekorannya out of banget juga. Terus kayak kemarin ada tema balerina gitu juga. Jadi pohon Natalnya tuh dibuat pakai sepatu-sepatu balerina gitu. Cakep kok. Oh iya, untuk yang mau ke sini jangan sampai salah, soalnya The Ground itu ada 2. Kalau ini tuh kalau yang kita pergi ini yang banyak dekorasi ini namanya tuh The Ground of Alexandria. Ya. Kalau yang satunya lagi itu The Ground yang ada di City, itu tuh kayak coffee shop gitu, tapi coffee shop yang lumayan luas dan itu wajib banget dikunjungi. Kalau kita punya waktu mungkin kita juga mau pergi sih. Masih hujan gerimis guys. Terus kita nggak bawa payung lagi. Harus sampai di dalam. Ini menunya guys. Dan ini menu untuk minumnya guys. Dan juga untuk menu-menu buat dessertnya juga. Atau ini mau ini kan grilled cheese atau mau tomato pasir. Boleh. Kalau aku sih pagi-pagi nggak bisa makan yang manis-manis guys. Kalau kalian gimana? Pagi-pagi itu prefer makan yang asin apa yang manis-manis? Oh ini deh, the cafe breakfast. The cafe breakfast. And you get apple on sauce. Sama kopi kali ya? One coffee and one this. Is that okay? Ini apa sih? Mocktail? Mocktail. Ini kita tunjukkan bagaimana keadaan di dalam
The Grand Alexandria. Gara-gara tema Snow White, bocilnya banyak banget guys di sini. Ini guys dessert yang bisa dibeli juga di sini. Manis semua guys, dan juga bentuknya tentang Snow White juga. Bocil-bocil pasti seneng nih guys kalau dibawa ke sini. Soalnya udah mirip-mirip kayak Disneyland nih kayaknya. Ini bagian cafe dan baristanya guys untuk buat-buat kopi. Nah, ini lokasi tempat disimpannya kue-kue dan dessert-dessertnya di sini. Ini dia guys, tempat yang harus dikunjungi di luar dari restorannya. Ini didesain semua all out untuk tema dari Snow White. Jadi kalau untuk masuk ke area ini, kalian harus bayar dulu guys. Lalu tunjukin ke security-nya invoice yang udah kalian bayar. Nih, security-nya lagi bawa payung. Ada magic mirror on the wall juga guys, boleh tanya-tanya juga nih. Well, Snow White, there is one of all. Banyak apel-apelnya juga loh guys, apel-apel beracun, jadi nggak boleh dimakan. Ini dia guys, apel beracun Snow White by The Grand Alexandria. Habis minum, Susani kemungkinan tidur nih guys. Burn red to tempt Snow White to make her hunger for a bite. Ini menunya Susani, cafe breakfast. Dan ini adalah menu aku, smash avocado. Avocado toast ya tadi Beb. Ada daging nggak? Setelah ini kita bakalan ke maskot tempatnya Devi untuk makan siang makanan Indonesia di warung pojok. Let's go. Mau makan siang dulu guys. Ini Devi lagi bawa kita ke warung pojok buat makan siang. Lokasinya di dekat stasiun maskot guys.
Ini dia menu-menu di warung pojok. Jadinya aku makan nasi campur, nasi padang, dan bakmi Pontianak. Ini sih ada banget sih. Gadang. Sudah selesai makan guys. Kita habis makan siang. Kali ini kita bakalan ke daerah Opera House dan sekitarnya. Let's go. Itu ada kapal pesiarnya guys. Dan ini kapal feri buat jalan-jalan. Sepanjang jalan isinya kafe-kafe juga guys. Jadi bisa eat with view juga. Ini guys, udah sampai di Opera House. Ini Opera House yang dibangun selama 14 tahun oleh arsitek dari Denmark yang terkenal. Jadi proyek dari Opera House ini sempat mangkrak dan kembali dikerjakan lagi. Kemudian untuk di sampingnya itu langsung ada Sydney Harbour Bridge yang paling terkenal, dan setiap tahun baru pasti ada kembang api di sini guys. Di sampingnya lagi ada pelabuhan untuk kapal pesiar. Dan sampingnya itu adalah apartemen. Banyak banget turis di sini guys. Saya juga turis. Keadaan di sini sangat panas. Jadi Opera House ini dikerjakan dan selesai pada tahun 1973 Oktober dan dibuka oleh atau diresmikan oleh Queen Elizabeth II. Ini dia guys, Queen Victoria Building yang ada di tengah kota guys. Arsitek yang unik. Jadi QPB ini dibangun sejak 1898 guys. Dirancang oleh arsitek bernama George McRae, dibuka pada tahun 1898. Bangunannya udah tua guys, tapi masih megah kayak gini. Di QVB ini ada jam yang lumayan terkenal guys. Ini dia jamnya. Jadi jam ini merupakan penghormatan kepada Ratu Victoria. Jam ini merupakan bagian dari penghormatan kepada Ratu Victoria yang namanya diabadikan dalam nama bangunan ini guys. Namanya QVB. Rupanya QVB ini juga pernah mengalami restorasi dan pelestarian guys tahun 1980. Nah, rupanya jam ini juga menjadi simbol dari kemajuan dan inovasi pada akhir abad ke-19. Ketika banyak kota besar di seluruh dunia mulai mengadopsi teknologi jam mekanik.
Habis dari Opera House tadi kita singgah ke QVB, kayak mall gitu, mall tua. Lalu setelah dari mall itu kita singgah lagi ke Darling Harbour. Jadi Darling Harbour ini banyak kafe. Darling Harbour juga spot turis yang wajib didatangi karena pemandangannya yang lumayan cakep dan juga banyak kafe, tempat minum. Dan juga sometimes itu banyak atraksi di sekitar sini. Ini adalah kondisi Darling Harbour Sydney, guys. Jadi Darling Harbour ini diambil dari nama dari Lieutenant General Lap Darling. Itu adalah gubernur dari New South Wales, guys, pada tahun 1825 sampai 1831. Darling Harbour ini juga tempat Prince Charles atau King Charles sekarang ini melakukan speech. Sempat melakukan speech di sini pada tahun 26 Januari 1994. Kita OTW kembali ke Sydney Airport, guys. Kita ke airportnya lumayan awal nih, guys, supaya terhindar dari macet. Soalnya ini jam-jam sibuk nih. Kita udah di airport lagi. Terima kasih Sydney dan Bapak Aven sudah mengantar kita. Tadi siang kita ada coba makan warung pojok. Gimana rasanya? Enak. Buka dong di Melbourne. Iya. Warung pojok, bakminya enak banget, bakmi Ponti. Bakminya 100% produk Pontianak. Lalu kita habis itu lanjut ke Opera House ya. Opera House jalan, lalu ke mall QVB. Itu bukan mall. Itu kayak Shopping center. kayak QV kita, kayak Melbourne Central gitu lah. Oh iya. Habis itu kita lanjut ke Darling Harbour. Nongki di sana. Iya. Lalu diantar pulang deh sama Bapak Aven. 2 hari ini cukup melelahkan ya di sini ya. Soalnya kita sehari itu bisa jalan sampai 15.000, mungkin hampir 20.000 langkah. Apalagi kemarin pergi nonton bola, mengeluarkan 120% energi untuk timnas. Biarpun kalah tidak apa-apa. Suaranya sampai hilang, guys, sampai sekarang. Biarpun kalah tidak masalah. Masih ada kesempatan lain. Karena Piala Dunia pasti milik punya kita. Asik. Pesawat kita nanti jam 8.30 boarding. Tapi kita 7.41. Berarti bentar lagi mau jalan ke gate. Jauh itu deh. Hah? Jauh nggak gitu kita? Enggak sih. Lumayan lah kayaknya. Paling nanti jam 8 kita udah boleh jalan ke gate. Tapi yang tadi The Ground kafenya bagus ya. Kalian kalau ke sini wajib ke The Grounds Alexandria. Yeah. Nanti aku make sure lagi apa namanya. Nanti kita bakalan share di sini. Aku rasa itu mereka lagi kerjasama sama Disney Untuk saat ini. dalam acara rilisnya movie Snow White, aku rasa. Jadi temanya Snow White banget. Dan menurut aku harganya juga affordable, worth it. Lebih mahal brunch di Melbourne loh. Ya kurang lebih lah harganya. Harganya
Tapi kan ini kamu bisa enjoy dengan With view, dekorasinya iya. segala macam. Kalau di Bisa Melbourne eat ya with cuma view. makan doang. Harganya kurang lebih 20 sampai 30 juga sih. Iya. Enggak gimana mahal lah. Oke lah. Cukup melelahkan juga. Yes. Tadi pagi hujan. Untung siangnya panas. Sayangnya tuh pas kita baru datang hujan. Iya. Bagus. Rambut jadi lepek. Tapi untungnya hujannya reda sih ya. Iya. Kira-kira untuk next videonya apa nih guys? Bisa komen di bawah nih. Untuk daerah Melbourne. Kemungkinan sih explore suburb. Kami masih YouTuber kecil guys. Jadi mungkin editingnya masih kurang bagus. Pemula. Masih pemula, iya. Kita akan tetap improve untuk kalian semua. Yang punya saran ataupun yang udah jago dalam editing ataupun udah jago dalam konten, boleh juga kasih kita tips and trick di kolom komentar ya. Iya tuh, boleh. Tips dan trik kita sangat membutuhkannya. Sorry ya guys, suaraku benar-benar habis nih. Dia habis memperjuangkan timnas dengan suara-suaranya. Aku mau nanya, kok kenapa cowok-cowok kalau ini pertama kali aku nonton bola ya. Kenapa cowok-cowok kalau di lapangan atau mungkin di rumah ya, kalau hampir gol terus nggak ada gol itu kayak frustasi kayak gini? Gitu. Kita itu sangat berharap ya, itu kita ekspresif banget kalau nonton bola ya nggak guys. Apalagi kita cowok-cowok ya kan. Kemarin semua cowok-cowok di stadium itu aku ngeliat pas hampir gol yang tendangan penalti itu hampir gol terus kena tiangnya kan semua yang kayak gini. Kayak gitu. Ya itu kita sangat berharap guys kalau gol itu guys, gila itu. Sayang sekali sih nggak gol. Oke guys, see you in the next video. Kita bakalan menuju ke gate untuk terbang balik ke Melbourne. See you in the next video. Peace.